Halo dan selamat datang kembali. Hari ini, nih, kita punya satu sumber yang, menarik banget buat dibedah. Ini sebuah analisis video dari YouTube tentang geostrategi terkini di Timur Tengah. Dan langsung aja ya, ada satu paradoks besar yang jadi titik awal kita. Di satu sisi, kan ada pengumuman gencatan senjata tuh. Kelihatannya kayak angin segar perdamaian, tapi di sisi lain, sumber ini punya argumen yang, provokatif banget. Katanya, para pemimpin kunci di balik ini semua, Amerika, Iran, sama Israel, itu sebenarnya sama sekali nggak tertarik sama damai. Justru mereka sepenuhnya komit sama perang. Gencatan senjata ini, katanya, cuma panggung sandiwara. Cuma buat ngebentuk narasi. Tepat sekali. Dan disinilah kita bakal coba gali lebih dalam untuk ngerti paradoks itu. Sumber ini ngajuin sebuah teori sentral yang dia sebut panggilan mesianik. Ini bukan lagi soal politik biasa loh, bukan ekonomi, bukan rebutan kekuasaan. Teori ini mencoba membongkar apa yang ada di lapisan paling dalam pikiran tiga pemimpin ini. Donald Trump, Ayatollah Iran, dan Benjamin Netanyahu. Kita akan coba urai gimana sumber ini nyambungin keyakinan pribadi mereka yang super fundamental, itu dengan strategi global yang lagi mereka mainin. Ini soal keyakinan kalau mereka itu aktor pilihan Tuhan dalam sebuah drama sejarah. Oke, panggilan mesianik kedengarannya berat banget ya. Jadi ini bukan sekedar ambisi politik biasa gitu. Sumber ini menggambarkannya sebagai sesuatu yang lebih dalam, ya, semacam keyakinan personal kalau mereka itu dipilih Tuhan untuk sebuah misi suci. Misinya menyelamatkan bangsa mereka. Seolah-olah mereka bukan lagi politisi, tapi instrumen dalam sebuah rencana ilahi yang agung. Persis. Dan untuk memahami cara berpikir yang luar biasa ini, sumber tersebut mecahnya jadi tiga karakteristik utama. Yang pertama itu apa yang disebutnya energi ilahi. Ini semacam sumber kekuatan dan energi yang kayaknya nggak ada habisnya, yang datang dari keyakinan mutlak sama misi mereka. Analoginya kuat banget. Coba bayangin seorang ibu ngelihat anaknya diserang beruang. Kekuatan super yang tiba-tiba muncul buat ngelindungin anaknya itu, nah menurut sumber ini, kalikan 1.000.000 kali lipat. Itu jenis energi yang dorong mereka. Wah, itu penjelasan yang masuk akal sih buat ngejelasin misalnya staminanya Donald Trump. Di usia 79 tahun, jadwal kampanyenya gila-gilaan kan? Bangun subuh, main media sosial, terbang ke satu kota, pidato berjam-jam, terbang lagi ke kota lain, gitu terus berbulan-bulan. Padahal kita tahu kan kondisi kesehatannya nggak selalu prima. Jadi argumennya, energi ini bukan dari fisik, tapi dari keyakinan spiritualnya itu. Itulah klaim utamanya. Dan ini nyambung langsung ke karakteristik kedua, keberanian mutlak. Atau bisa dibilang, ketiadaan rasa takut. Ini lahir dari keyakinan bahwa karena Tuhan yang milih mereka, ya Tuhan juga yang akan melindungi mereka. Peluru nggak bakal bisa nembus mereka. Kematian pun bukan lagi sesuatu yang ditakuti. Kalaupun mereka mati, mereka jadi martir. Arwah mereka bakal nyatu sama pengikutnya, dan misinya bakal terus lanjut. Mereka ngerasa udah, melampaui batas-batas dunia material. Contoh yang paling jelas, kan reaksi Trump setelah upaya pembunuhan di Butler, Pennsylvania itu. Peluru nyaris kena kepalanya. Tapi dia langsung bangkit, ngepalin tangan, dan teriak fight, fight, fight ke kerumunan. Kebanyakan orang bakal trauma kan, tapi dia malah kayak dapat suntikan energi baru. Sumber ini nafsirin itu bukan sebagai akting politik, tapi manifestasi nyata dari keyakinan kalau dia nggak bisa disentuh. Dan itu ngebawa kita ke karakteristik ketiga yang mungkin paling anas sekaligus paling penting, kompleks penganiayaan. Ini ide di mana semakin mereka diserang, dianiaya, atau dikritik, itu justru jadi bukti kalau mereka beneran orang pilihan. Jadi penganiayaan itu bukan halangan, tapi justru konfirmasi dari Tuhan. Semakin keras dunia nekan mereka, semakin kuat keyakinan mereka, dan semakin besar juga energi ilahi yang mereka rasain. Nah, ini nih yang benar-benar ngebalik logika normal. Buat kebanyakan orang, serangan itu kan melemahkan. Tapi buat mereka, serangan itu bahan bakar. Ini berlaku buat ketiganya kan? Sumber itu ngerinci satu persatu. Untuk Trump, dia selamat dari 2 pemaksulan, ngerasa dikhianati deep state dari kabinetnya sendiri, bahkan ada cerita Jenderal Milley nelpon Tiongkok di belakangnya. Belum lagi serangan media kasus hukum. Menurut teori ini, semua itu justru bikin dia makin yakin kalau dia ada di jalan yang benar. Betul sekali. Logika yang sama persis berlaku buat Ayatollah. Coba bayangin, di usianya yang ke-86, dia jadi target utama Mossad dan militer AS. Harusnya dia hidup dalam paranoia kan? Tapi sumber ini argumennya kebalikannya. Dia justru ngerasa lebih hidup dari sebelumnya.
Dia merasa momen yang ditunggu-tunggu seumur hidupnya, perang akhir melawan setan besar, udah di depan mata. Tiap ancaman justru memvalidasi misinya. Dan Netanyahu juga masuk pola ini ya. Di dalam negeri, negaranya pecah belah. Dia sendiri ngadepin tuduhan korupsi yang bisa bikin dia masuk penjara. Tapi menurut sumber ini, dia nggak goyah sama sekali. Semua tekanan itu dia lihat sebagai ujian dari Tuhan. Sebagai tanda kalau Tuhan lagi menempa dia buat nyelesain misi ilahinya. Cara pandang ini benar-benar susah ditembus akal sehat biasa ya. Sangat sulit, karena mereka nggak beroperasi dengan logika untung rugi politik yang konvensional. Mereka beroperasi di level keyakinan, di mana setiap rintangan itu bagian dari narasi kepahlawanan yang udah digariskan Tuhan. Kalau gitu dengan kerangka berpikir sekuat itu, ayo kita masuk ke intinya. Apa sih sebenarnya tujuan akhir atau misi ilahi yang pengen mereka capai menurut sumber ini? Apa yang mereka yakini sebagai takdir mereka? Isinya itu yang paling lugas. Ideologinya itu campuran unik dari Zoroastrianisme, kepercayaan kuno Persia tentang perang kosmik antara baik dan jahat, dan Islam Syiah, yang nekenin banget penderitaan dan pengorbanan. Jadi, misinya bukan sekedar bertahan, tapi secara aktif memancing setan besar, yaitu Amerika untuk masuk ke Iran. Dia mau narik musuh bebuyutannya itu ke dalam sarangnya, di mana dia yakin bisa menghancurkannya untuk selamanya. Kematian dalam pertempuran ini, itu puncak kehormatan buat dia. Wow, jadi bukan defensif, tapi justru ofensif dengan cara narik musuh ke dalam. Lalu gimana dengan Donald Trump? Kita semua tahu kan slogannya Make America Great Again. Tapi interpretasi sumber ini, jauh lebih radikal dari yang saya bayangin. Jauh lebih radikal. Menurut sumber ini, dalam pandangan Trump, Amerika itu udah nggak great lagi karena udah 100 tahun terakhir ini dibajak sama kaum globalis. Ide-ide kayak globalisme, liberalisme, multikulturalisme itu dianggap kanker yang ngegerogoti jiwa sejati Amerika. Dan logika selanjutnya adalah, Anda nggak bisa negosiasi sama kanker. Anda harus membasminya, kalau perlu dengan darah dan api. Tunggu. Ini yang paling susah saya terima. Slogannya kan Make America Great Again. Gimana caranya itu bisa berarti menghancurkan kekaisaran Amerika? Itu kan paradoks yang luar biasa besar. Sumbernya ngejelasin logikanya. Ya, dan disinilah letak argumennya yang paling mengejutkan. Misi ilahi Trump menurut sumber ini justru menghancurkan kekaisaran Amerika dari dalam. Caranya? Dengan sengaja bawa Amerika ke dalam perang melawan Iran yang gak mungkin dimenangkan. Kekalahan telak dan memalukan ini diharapkan jadi katalis. Rakyat Amerika bakal marah, bangkit ngelawan para elit globalis yang mereka anggap pengkhianat, terus gulingin mereka, dan akhirnya ngembalin Amerika ke takdir sejatinya. Jadi penguasa tunggal di Amerika Utara. Berhenti ikut campur urusan dunia. Jadi perang itu alat pemurnian. Gila. Jadi kehancuran di luar negeri adalah jalan menuju kebangkitan di dalam negeri. Logika yang sangat bengkok tapi punya alurnya sendiri. Oke, yang terakhir. Benjamin Netanyahu. Apa misi ilahinya? Misi Netanyahu menurut analisis sumber ini adalah yang paling ambisius dari semuanya, yaitu memulihkan kerajaan Daud yang agung dari 3.000 tahun lalu. Itu kan era keemasan Israel ya, di mana mereka merdeka, bersatu, dan jadi kekuatan superior di Timur Tengah. Sejak keruntuhannya, sejarah mereka itu kan sejarah penindasan. Proyek Israel modern adalah puncak dari upaya untuk kembali ke masa jaya itu. Dan Netanyahu dengan panggilan mesianiknya percaya sekaranglah momennya. Oke, dan gimana cara menuntaskannya? Apa langkah terakhirnya? Dengan menghancurkan dua penghalang terakhir yang tersisa dalam sebuah perang kataklismik yang dahsyat, yaitu Iran dan Amerika Serikat. Kehancuran kedua negara ini menurut logika misinya bakal ngebuka jalan buat restorasi total kerajaan Daud. Semua orang Yahudi dari diaspora bisa kembali ke tanah airnya, dan Israel akhirnya bisa memenuhi takdirnya jadi cahaya bagi semua bangsa. Nah, di sini ada masalah besar. Misi Netanyahu butuh kehancuran Amerika Serikat, yang notabene adalah sekutu terkuatnya, penyandang dana terbesar, pelindung utamanya di panggung dunia. Gimana ini bisa masuk akal? Kenapa Amerika seolah-olah ngebiarin ini terjadi, bahkan ngebantuin? Pertanyaan yang sangat tepat. Dan disinilah sumber ini ngelempar kartu trufnya. Elemen pemersatu yang sama sekali nggak terduga. Kaum Zionis Kristen. Sumber ini ngeklaim bahwa di dalam elit global dan kekaisaran Amerika itu sendiri, ada faksi-faksi yang sangat kuat yang justru menginginkan kehancuran Amerika dan pemulihan kerajaan Daud.
Mereka secara sadar dan aktif ngebantu Netanyahu untuk memenuhi panggilan mesianiknya. Tapi kenapa? Apa motivasi mereka buat menghancurkan negara mereka sendiri? Saya nggak ngerti. Mereka percaya supaya Yesus bisa datang untuk kedua kalinya, serangkaian nubuat di Alkitab harus terpenuhi dulu. Nubuat itu spesifik. Bangsa Israel harus dipulihkan, bait suci di Yerusalem harus dibangun lagi di lokasinya yang sekarang jadi kompleks Al-Aqsa, terus semua orang Yahudi dari seluruh dunia harus kembali ke Israel, dan puncaknya bakal ada pertempuran akhir zaman yang dahsyat antara Israel melawan seluruh dunia. Bagi mereka ini bukan lagi politik, ini soal mempercepat kedatangan kembali Sang Juru Selamat. Mereka juga merasa punya panggilan mesianik buat jadi fasilitator nubuat ini. Ini kedengarannya kayak plot novel konspirasi ya. Tapi sumber ini nyajiinnya sebagai sebuah geostrategi yang nyata. Dan ada satu detail lagi yang bikin ini lebih gila. Dikatakan proyek Zionis Kristen ini bukan hal baru kan? Benar sekali, ini bukan gerakan yang muncul kemarin sore. Sumber tersebut ngeklaim ini adalah sebuah rencana yang udah disusun dengan sangat sabar selama berabad-abad. Akarnya bisa dilacak sampai era reformasi Protestan, ini dipandang sebagai proyek jangka panjang yang sangat sabar, di mana generasi penerusnya terus ngelanjutin pekerjaan yang sama. Dan kini, mereka merasa udah dekat puncaknya. Luar biasa. Jadi, mari kita rekap sebentar perjalanan gila ini. Kita mulai dari pengumuman gencatan senjata yang kelihatannya normal. Lalu kita nyelam ke psikologi 3 pemimpin dunia yang didorong oleh panggilan mesianik. Terus kita bedah misi mereka masing-masing yang ternyata saling terkait dalam rencana besar yang butuh perang dahsyat. Dan benang merah yang nyambungin semua kegilaan ini adalah sebuah gerakan teologis bernama Zionis Kristen yang punya agenda akhir zamannya sendiri. Tepat. Tapi ada satu nugget informasi terakhir dari sumber ini yang benar-benar bakal meledakkan kepala kita dan ngubah cara kita mandang semua ini. Sumber tersebut ngeklaim bahwa arsitek intelektual, orang yang pertama kali naruh dasar pemikiran untuk seluruh proyek Zionis Kristen ini, adalah seorang tokoh yang namanya kita semua kenal baik, tapi sama sekali nggak dengan citra seperti ini. Namanya adalah Isaac Newton. Apa? Isaac Newton? Bapak ilmu pengetahuan modern yang kita pelajari di sekolah soal apel jatuh, hukum gravitasi, dan kalkulus itu. Bagaimana mungkin? Dia justru ngelihat dirinya sebagai seorang nabi, orang terakhir yang dipilih Tuhan. Dia percaya punya panggilan mesianik buat memahami pikiran Tuhan. Dan faktanya, dia ngabisin lebih banyak waktu dan nulis lebih banyak halaman tentang teologi, alkimia, dan menafsirkan nubuat Alkitab, terutama kitab Daniel dan Wahyu, daripada tentang fisika dan matematika. Jadi, gimana pemikirannya nyambung dengan Zionisme Kristen modern? Menurut sumber ini, dari studi mendalamnya terhadap Alkitab, Newton sampai pada kesimpulan yang sama persis dengan nubuat yang dipegang kaum Zionis Kristen hari ini. Bahwa orang-orang Yahudi harus kembali ke Tanah Suci, mendirikan kembali negara Israel sebelum Kristus bisa datang kembali. Dia bahkan bikin perhitungan waktu kapan semua ini bakal terjadi. Jadi, ide yang hari ini menggerakkan kebijakan luar negeri negara adidaya ternyata berakar pada interpretasi kenabian dari seorang jenius abad ke-17. Jadi, apa artinya semua ini buat kita, buat Anda yang mendengarkan? Ini nunjukin bahwa peristiwa global yang kita saksikan di berita utama tiap hari, perang, aliansi, konflik, itu seringkali digerakkan oleh sistem kepercayaan dan narasi sejarah yang jauh lebih dalam, lebih tua, dan mungkin lebih irasional daripada yang kita kira. Apa yang kelihatannya kayak perebutan minyak atau pengaruh geopolitik menurut teori ini bisa jadi cuma babak terbaru dari sebuah naskah teologis yang ditulis ratusan tahun lalu. Dan ini ngebawa kita pada sebuah pemikiran penutup untuk Anda renungkan. Sumber yang kita bedah ini kan berhentinya di Isaac Newton. Tapi ini justru munculin pertanyaan yang lebih besar. Kalau sebuah ideologi global yang begitu kuat bisa berakar pada interpretasi kenabian dari seorang jenius ilmiah berabad-abad lalu, kira-kira keyakinan-keyakinan tersembunyi apa lagi dari tokoh-tokoh tak terduga di masa lalu yang mungkin saat ini sedang membentuk dunia kita dan mengendalikan masa depan kita, tepat di bawah permukaan tanpa kita sadari sama sekali.